warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Sylvia Proling. Kali ini aku mau memberikan pendapat atau pendapat atau penjelasan dari aku pribadi tentang menjadi TKW. Oke, sebelum videonya dilanjut, jangan lupa di like, di subscribe, dan dinyalakan notifikasinya ya. Oke teman-teman, hari ini aku mau bahas masalah gimana sih TKW untuk menjadi TKW. Gimana pendapat aku? Karena banyak teman-teman aku ingin menjadi TKW, khususnya di Hong Kong, ingin bekerja ke luar negeri. Ya, aku jelaskan menurut pengalaman aku dan pendapat aku untuk menjadi TKW Hong Kong itu ya memang berbeda dengan yang lainnya. Ingin menjadi TKW di manapun ya, khususnya di Hong Kong, apalagi di Hong Kong, majikannya itu kebanyakan, tidak semuanya tapi kebanyakan yang super cerewet dan maafan, katanya ruwet gitu. Bagi aku, dimanapun berada, ikut siapapun yang namanya menjadi pembantu rumah tangga, rata-rata ikut orang itu tidak enak. Tergantung pribadi diri kita sendiri mengatasinya. Terima apa enggak, itu sabar atau enggak, ikhlas atau enggak, itu tergantung diri kita pribadi. Karena hanya diri sendiri yang menjalaninya, hanya diri kita sendiri yang menjalaninya, bukan orang lain. Nah, ini kan aku ingin mengeluarkan pendapat. Ikut orang, bagi aku harus benar-benar menyadari siapa diri kita. Aku tuh pembantu, aku tuh dibayar untuk bekerja, untuk membantu, dan majikan itu memang terlalu banyak tuntutan. Ya tergantung kita menerimanya. Kalau kamu memang menyadari apa sih statusnya diri kita ini, kan pembantu, kasarnya itu babu. Nah, pembantulah. Segala apa yang ditugaskan majikan, selagi itu tidak melalui batas, bagi aku sih oke-oke saja. Kita lakukan dengan sabar, ikhlas. Lalu dan pembantu pun, kalau menurut aku, jangan terlalu menuntut, karena kita sudah punya hak. Di dalam kontrak itu sudah punya hak-hak masing-masing gitu loh. Memang sudah dicantumkan hak-haknya tuh apa gitu. Kalau masalah masalah fasilitas, majikannya cerewet, nggak dikasih kayak makan, nggak diperhatikan, maksudnya bukan nggak diperhatikan, makannya itu nggak sesuai yang kita inginkan, itu sudah hal biasa bagi aku. Ini pendapat aku, itu hal biasa. Seperti kita kan punya hak di dalam kontrak itu, hak mendapatkan jatah makan, mendapatkan tempat tidur, mendapatkan libur, itu hak-haknya kita, itu sudah tercantum dalam kontrak. Tapi kebanyakan teman-teman itu katanya majikannya hanya memberikan makan atau berikan sayur satu tangkai, kan terkadang seperti itu. Kalau menurut aku sih, yang penting
kita mendapatkan jatah makan gitu loh, kalau menurut aku. Karena nggak mungkin, bukan nggak mungkin ya, kebanyakan tidak memberikan jatah makan itu yang perfect, enggak, pasti karena kebanyakan mbak-mbak itu kurang gitu, karena dikasih sayur satu lah, inilah gitu. Kalau menurut aku yang penting dikasih makan. Kalau memang berani, enggak aku nggak mau makan di sini, sudah kasih aku uang makan sesuai dengan di kontrak, di catatan kontrak, itu aja gitu. Terkadang majikan nuntut terlalu banyak. Terkadang majikan itu menuntut kita bekerja over lah. Itu perlu diomongkan ke agent. Tapi setidaknya pekerjaan berat itu yang penting majikan tidak cerewet gitu loh. Kalau pemajikan cerewet, pekerjaan over gini-gini, ya tergantung diri kita sendiri. Mau dilanjut, kalau kuat ya dilanjut, nggak kuat ya berhenti, cari majikan lain. Itu kalau pendapat aku ya. Kalau masalah dihargai atau tidak, semua orang kalau kerja ikut orang, masalah gak dihargai itu gini-gini, itu ini ono lah, wajar bagi aku. Karena kita harus menyadari siapa kita, aku ini siapa. Aku hanya seorang pembantu. Kalau memang aku tidak dihargai, terserah. Yang penting aku menghargai majikan atau teman lah. Yang penting aku menghargai majikan, mengikuti perintah majikan. Yang penting tidak di luar batas, seperti tidak dipukul, seperti pelecehan. Yang penting nggak di luar batas. Masalah disuruh ini itu, yang penting sesuai dengan kerjaan, lakukan saja seberat apapun. Karena kita memang pembantu. Kenapa majikan mengontrak pembantu, ambil pembantu, ya karena membutuhkan tenaganya. Seberat apapun sebagai pembantu ya harus melakukannya. Yang penting itu tadi, tidak dilecehkan dan tidak dipukul, gaji selalu tepat waktu gitu teman-teman. Jadi menjadi TKW itu bukan hanya TKW, menurut aku ikut orang pun seperti ini memang. Apalagi orang Cina. Kalau sistemnya orang Cina itu ya kerja terus, nggak peduli pekerjanya itu sakit lah ini apa, nggak peduli. Yang penting aku nyuruh kamu bekerja, aku gaji, mau aku kontrak, nggak mau, nggak gitu loh. Jadi itu pendapat aku tentang menjadi pembantu rumah tangga. Ikut orang pun seperti itu. Yang penting kita mendapatkan hak-haknya dan tidak diperlakukan tidak dipukul, tidak dilecehkan. Itu sudah cukup bagi aku. Kalau masalah dihargai atau tidak, maksudnya orang itu tidak menghargai kita, kalau menurut aku tidak masalah lah. Yang penting kita menghargai orang lain, terutama majikan. Majikan tidak menghargai kita, diterima aja. Yang penting kita melakukan yang terbaik lah untuk majikan. Lakukanlah pekerjaan kita sebaik mungkin dan tanpa pamrih. Ya pamrihnya gaji itu tadi, lakukanlah seikhlas mungkin gitu. Karena ikut orang tuh memang resikonya satu, ya diinjak-injak lah, tidak dihargai atau disepelekan. Memang begitu. Menjadi
pembantu rumah tangga itu. Tergantung, tidak semuanya majikan seperti itu. Ini cuman pendapat aku. Kalau teman-teman aku yang bertanya, yang ingin mau ke Hong Kong kerja di sini, ya harus siap mental. Harus benar-benar difikirkan, jangan krusa-krusu, harus benar-benar matang dan dipikirkan negatif positifnya. Karena kita sudah dewasa, pasti tahu dong, bisa memilih resikonya apa, nanti efeknya apa, nanti enaknya bagaimana gitulah. Dan nggak boleh cengeng, nggak usah jadi TKW pun, jadi pembantu rumah tangga pun, kita di lingkungan di lingkungan rumah lah, di lingkungan tetangga, walaupun kita nggak dihargain orang, kita nggak dihargai sama orang lain, nggak apa-apa. Yang penting kita menghargai orang dan jangan sampai melukai orang. Itu aja sih. Melakukan yang benar. Kalau jika punya salah ya minta maaf. Itu sama siapapun, bukan hanya untuk majikan, ke teman-teman juga seperti itu. Nggak dihargai pun nggak masalah. Yang penting lakukan yang terbaik. Terus kalau dengan majikan, selesaikan pekerjaan dengan baik, apapun tuntutan majikan. Majikan tuh wajar menuntut kita karena dia menggaji kita. Tapi kalau pembantu rumah tangga, kalau kebanyakan tuntutan itu gak wajar sih menurut aku. Mau pilih-pilih yang bagaimana lagi majikan. Ikut orang tuh semuanya seperti itu. Tapi tidak semua majikan jelek, tidak semua majikan baik. Tergantung kita sendiri menerima atau enggak, bisa menjalani atau enggak. Namanya itu sudah jalan hidupnya, jalan hidup seseorang itu berbeda-beda gitu. Kalau memang fokusnya dari Indonesia, memang aku ya ingin bekerja ke luar negeri sebagai pembantu rumah tangga, sebagai TKW. Itu ya, catat. Kalau sudah tekadnya dari seperti itu, apapun masalahnya di luar negeri kita harus terima. Yang penting saat itu tadi, tidak dipukul, tidak dilecehkan, dan pokoknya nggak di luar batas. Yang penting menyuruh pekerjaan itu gini-gini, biasalah. Masalah cerewet dengan majikan itu sudah hal biasa gitu. Kata pepatah bilang, kalau pepatah orang Jawa bilang gini, kuat lakonono, gak kuat nyingkrio. Berarti maksudnya kalau kuat jalankan dengan ikhlas, kalau nggak kuat ya keluar cari majikan lain. Sesimpel itu gitu loh, nggak usah dipikir ruwet. Cari majikan yang baik itu susah sekali teman-teman ya, butuh perjuangan. Nggak langsung kerja di luar negeri mendapatkan majikan super baik, enggak. Aku dulu masuk ke Hong Kong pertama kali, selama 3 tahun aku menderita teman-teman. Tapi aku gak merasa menderita, aku gak merasa terhina, enggak. Karena ya memang tujuan aku dari Indonesia, aku ingin menjadi pembantu rumah tangga. Ya kerjaanku ya masak, disuruh-suruh orang, yang penting tidak mukul, ya oke, sudah. Ya buktinya aku pertama di Hong Kong, kerjaanku berat, selalu dicaci maki, selalu gini-giniin lah. Prinsip aku begini, nggak masalah, aku kerja untuk anak-anak, untuk keluarga. Apapun yang terjadi aku terus maju. Yang penting dia tidak membunuh aku dan tidak melecehkan aku. Itu aja pikiran aku. Finish aku 2 tahun.
Jadi intinya menjadi TKW atau ikut orang menjadi pembantu rumah tangga, ya risikonya memang begini. Satu, masalah makanan ya memang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ya kan kita punya gaji, ya beli sendirilah. Iya kan? Nah, yang kedua, fasilitas nggak ada. Aku di sini di majikan ini selama 10 tahun, 8 tahun ya, 8 tahun pertama itu aku nggak dikasih kipas angin, aku beli sendiri kecil. Habis itu dapat 8 tahun di sini diberi kipas angin. Itu kipas anginnya seperti itu. Kipas anginnya itu selama 8 tahun aku baru belikan kipas angin seperti itu. Setelah itu aku nggak pernah berkomentar apapun karena aku bisa beli kipas angin, beli sendiri aku nggak berkomentar ini itu, minta ini itu, tidak. Aku yang penting bekerja dengan baik, terima apa adanya. Memang ini sudah jalan aku seperti ini. Fasilitas tidak, maksudnya fasilitasnya sini kayak makan sendiri, beli sendiri, apa sarapan beli sendiri, terus tidak ada kipas angin. Ya teman-teman aku bilang kok betah gini-gini, tapi menurut aku ini hal sepele. Ya yang penting aku tidak apa-apa, walaupun kepanasan aku juga tidak sakit gitu teman-teman. Yang ketiga, aku di sini nggak dikasih apa ya, kayak makan itu, aku sarapan itu beli sendiri, aku beli sendiri, tapi aku nggak kebanyakan kata males. Karena apa? Aku nggak mau cari masalah. Tapi aku mendengar teman-teman aku semuanya katanya, oh majikan aku kalau ngasih makan segini sayurnya hanya satu gini. Nah, kalau menurut aku, kalau masalah makanan, kita kan punya gaji, beli sendirilah. Kalau memang nggak mau makan di situ, memang sengaja nggak mau makan di situ, minta uang makan, karena kita punya jatah uang makan. Itu aja. Sesimpel itu kok. Menjalani hidup itu jangan dibikin ruwet. Hidup itu jalani apa adanya. Yang penting kita nggak menyakiti orang lain nggak membalasnya, nggak merespon, nggak menghargai, jangan berkecil hati, terus berusaha sendiri. Nggak apa-apa orang lain nggak menghargai kita, yang penting kita selalu menghormati orang lain, menghargai orang lain, itu sudah cukup. Oke teman-teman, sudah paham kan? Kalau mau ke Hong Kong, terutama ingin jadi TKW, terutama ke Hong Kong. Di Hong Kong itu majikannya super cerewet dan majikannya mudah mengeluarkan pembantu. Nggak bisa bahasa dikit aja di interminate gitu. Jadi kuatkan mental dan terus berdoalah. Tuhan itu, Allah itu selalu ada di hati kita masing-masing. Pasti Allah itu memberikan jalan yang terbaik untuk umatnya. Yakin sudah, karena aku yang pengalaman seperti itu. Oke teman-teman, bagi teman-teman aku yang ada di Indonesia yang tanya sama aku ingin menjadi TKW ke Hong Kong, maju terus. Kalau memang ingin benar ke Hong Kong, maju terus, jangan kendor, dan siapkan mental dan yang semangat lah. Terus belajar di PT dalam bahasa masukkan semua bahasa itu, dengarkan dengan baik biar cepat gitu. Aku dulu hanya 2,5 bulan terbang. Itu masalah rezeki sih, tergantung rezeki kita masing-masing dan semangat kita masing-masing. Oke, untuk teman-teman aku yang ada di Hong Kong, semuanya jangan berkecil hati dan tetap semangat. Walaupun majikan tidak peduli dengan kita, fasilitasnya tidak seperti yang kita mau. Ya, yang penting dia tidak mukul kita, yang penting kita
melakukan yang terbaik. Yang penting tidak ada pelecehan, kita jalani aja, kita terima aja. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu pendapat aku, obrolan aku. Semoga bermanfaat untuk mbak-mbak yang ingin ke luar negeri. Jangan patah semangat, terus berusaha dan berdoa. Dan mbak yang di Hong Kong, terus bekerja dengan baik, lakukan yang terbaik. Jangan merasa tidak dihargai, nggak apa-apa majikan tidak menghargai kita, yang penting kita bekerja dengan baik. Oke, cukup sampai di sini dulu video aku, dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih yang sudah nonton, semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Jangan lupa ya, dukung terus channel Sylvia Proling dengan cara like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.